Nah, jadi sebenarnya di satu project itu Mas ya, di satu project itu bisa bisa menangani dua dua request gitu. Pertama API, yang kedua itu web biasa gitu, web panel kayak gini bisa. Tapi impact-nya itu pengembangan sama manajemennya kurang kurang bagus sih. Kalau jebol satu tuh semua Mas bisa mati gitu. Karena proyeknya satu. Nah, makanya kita pisahkan gitu antara API sama proyeknya gitu. Kan kita nggak mau ya kalau misal satu kena atau satu di apa ya di DOS gitu ya di DOS gitu satu tuh kena semua gitu Mas. Nah, kecuali yang internal ya, internal tim, internal perusahaan gitu. Bisa disatuin. Tapi kalau udah kebutuhan publik menurut saya itu buat aja kayak microservice-nya gitu. Pertama ini untuk kebutuhan aplikasi gitu. Yang kedua itu kebutuhan untuk REST API-nya gitu. Oh ini aplikasi nggak usah nih dipublish misalkan ya Mas. Ah udah di internal aja. Oh REST API ini perlu nih ya perlu ya kita publish tapi kita bisa gitu. Terus saya sarankan juga antar database server sama database aplikasi dipisah juga kalau kalau bisa ya kalau bisa. Kalau untuk publish juga ya kalau untuk publish bisa juga Mas. Jadi minimal ketika misalkan jebolnya aplikasi di database kita aman. Lakukanlah backup. Itu sih saya saranin gitu. Nah, untuk ini di sini saya ngobrolin REST API ya. REST ini kebutuhan mobile. Jadi dia semacam jembatan untuk memanage data gitu. Nah, nggak melulu mobile juga sih dari misalkan Vue.js, React, Angular. Dia perlu kan data-data konsum datanya perlu dia. Nah, maka kalau perlu dia ada satu jembatan yang namanya FPS ini. SFP ya. Nah, gitu Mas. Jadi kita tinggal apa ya? Ya itu eh, manajemen lah ya untuk analis ya yang nentuin. Nah, tapi di sisi eh, apa namanya? Di sisi kita hanya memilih mana sih yang baik gitu ya. Dan sesuai kebutuhan juga sih. Kalau memang cuman server satu terus dipublish ya siap-siap aja gitu. Di sisi keamanan, manajemen pengamanan data, ya siap-siap aja. Oke, kita coba praktek 5 ya. Praktek 5 ini ya sama aja sih, udah saya cantumkan di situ. Tinggal kita clone ya, git clone gitu ya, git clone gitu. Kita back ini, -l, git clone gini ya, git clone ya. Nah gini mas. Nah git clone, sorry ini jangan disatuin kayak gini. Nah git clone kayak gini. Dia ngopi sih, dia ngopi, mengkopinya. Nah sini praktek 5 ya. Nah, ls-l. Nah, biasa komposer install ya. Kalau udah gini biasa aja ya komposer install. Terus udah komposer install. Hmm, nah udah komposer install, komposer. Nah, nanti di ini ya di apa? INP-nya harus ini harus udah dibenerin. Nah, sini ya. Nah, INP-nya biasa aja copy, di copy biasa aja copy. Nah, ini copy. Ini saya samain lah ya, port 4 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ini ya. Nah, ini kalau kalau Mas mau repot sih ini aja ya PHP artisan generate kayak oh salah ya generate benar nggak sih? Coba saya lupa. Ya ini ada di sini. Kayak generate saya lupa. Ini kayak gini Mas. Nice, kok mau sih?
Aduh, jalanin langsung aja ya. PL. Coba. Ini close, kita close ya. Kita close dulu. Nah, udah selesai. Ih, oh, semua pengumuman nih. Apa nih? Kita lihat dulu. Ini port 4. Ini NP ya. Oh, salah nih mesin. Pastinya salah di sini. Harus di dalam. Tadi saya di luar. Makanya dia nggak mau. Hmm. Ya kan bisa ya. Ini dia tadi di luar proyeksi dia. Nah, jadi kalau REST API itu dia nggak tampilin apa-apa sih, cuman diem aja gitu, kayak gini aja. Tapi di belakang tuh sibuk, gitu. Dia sibuk sendiri gitu. Ya sesuai request yang kita handlingnya. Nah, kalau udah gitu, tinggal kita lihat di request ini juga, di request udah ya. Kalau ini jalan nih, udah kita tinggal menggunakan Postman, Mas. Kayak gini, Mas. Nah, postman-nya lewat sini aja ya. Kayak misalkan kalau misalkan kita kita tahunya root apa aja, kita PHP artisan root list kan. Nah, gitu. PHP artisan root list gitu. Nah, CD praktek 5 ya. PHP artisan root list. Nah, kan ini ya. Nih, post-post semua nih. Nah, kita tinggal ikutilah kayak gini nih. Ya. Nah, jadi ini URL-nya API post. Nah, ini nggak bisa root, Mas, kalau di sini dia di URL. Nah, terus param nih, kita kontennya kirim aja dia masuk. Nah, kalau nge-get API post slash satu, sesuai ID-nya ya. Ini satu ini ID-nya. Satu ini ID-nya. Dia ID-nya berapa gitu. Sama aja get. Nah, tapi ininya get nih. Harus diperhatiin ini ya. Ya, ini paramnya, ini getnya. Nah, kalau misal update sama aja. Ini tapi ini put nih, Mas. Kok gitu? Karena kembali lagi kita menggunakan resource. Resource, Mas. Jangan lupa itu kita menggunakan resource. Nah, ini. Nah, ini ya. Itu posisi ini. API resource. Jadi aturan harus kita pakai. Aturan di bawaan kita harus kita pakai. Nah, gitu ya. Nah, terus delete juga sama, delete. Kalau misal delete, ya saya parah mininya delete nih, Mas. Jangan lupa ya. Ini actionnya harus kita pasti ini. Gitu. Itu untuk REST API sini ya, REST API ini. Jadi tinggal tinggal kita coba ini apa praktik 5 ya. Nah, sambil sambil dicoba ya. Nah, terus untuk ininya ini nih di Vue.js nih. Nah, kita coba ya. Nah, ini nyambung sih, Mas. Ini dari sini dia nyambung ke praktik 5 tadi. Makanya di sini untuk praktik ini gitu kan, dengan praktik 5 pada menu ini harus bisa berjalan gitu ya. Karena dia ada nyambungnya gitu. Kita coba ya praktek 6 ya. Praktek 6 itu di mana kan kita kan tadi postman ya, depannya kan postman. Nah, kita ini ya belakang belakang apa depannya ini sekarang Vue.js gitu. Nah, ini coba ada kok udah saya install juga di sini bawaan ini. Ya, ini kan ini ya. Nah, ini coba saya biar nggak dari awal. LS kok nggak ada yang belakang. Bismillah. Nah, jadi praktek berapa? 6 ya. Nah, gini. Praktek 6 ya. Ini kan praktek 6 ya. Nah, ini install randep aja nih. npm randep. Ya. Nah, kok saya permisi sih. Coba dia pengen ini kali. Ya, nah jadi ini
aplikasi sederhana yang bisa kita coba. Nah, ini Mas depan apa dari depannya kan ini dikirim gitu ya. Itu nggak mau sih. Ini harus jalan sih. Jadi kita coba masalahnya apa? Inspek ya Mas. Inspek. Nah, ini 500 nih katanya kan. Kalau BJS gitu ya, apa masalahnya? Oh, koneksi gitu. Oh, ke tabel posnya nggak ada kata dia gitu ya. Coba kita jalanin dulu. Apa namanya? Kita lihat ininya ya. Tadi ada yang dilewat mungkin. Praktek 5 SAP Mobile. Nah, ini migrate-nya belum ya tadi ya. Nih. Tadi kan udah ongkos ini migrate. Tam di ada yang kelewat Mas. Ya, refresh. Refresh. Nah, gitu ya Mas. Coba. Sekarang cobain saya. Terus 1, 2. Ini masih ada error ya? Error apa lagi? Hmm. Oke, kita coba dulu lah yang ini. Nah, kalau kalau error kayak gini dia pakai postman bisa nih. Oh, kok nggak jalan ya? Pantesan nggak jalan. Ini mesti dipastiin ya, masnya mesti dipastiin ini PHP artisan. Oh iya ini nggak jalan. Harus jalan praktek 5-nya harus jalan di sini. Ya, makanya dia nggak mau. Kalau oh kan. Jadi ya di depannya VJS di handling sama REST API gitu. Jadi dia ngirim gitu ya. Kayak gitu. Nah ini di praktek ini ya, praktek untuk tadi praktek 5 sekaligus di praktek 3 ya, praktek 6 ya. Nah ini nih. Jadi dia ngehubung sih, ngehubung dari ini front end-nya sini atau kita juga bisa menggunakan Postman gitu. Ini menggunakan Postman untuk ngirim datanya nih. Nah, ngirim data ini bisa menggunakan Postman gitu. Nah, kan bisa ya. Asal ininya benar aja. Jadi dia paramnya benar, dia mengirim bisa. Nah, kita lihat nih get get bisa berapa ininya datanya gitu. 4 kan ID-nya. Ini kita 4. Kalau bingung lewat lewat Vue.js kita coba pakai Postman ya supaya kita tahu nih errornya apa gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini tidak? Saya ini dulu.